Nah, jadi pada topik ini dilatar belakangi gitu ya oleh adanya ini ya pada chapter 1 ya kita sudah menyajikan apa yang dikatakan dengan uh, laba rugi itu gitu ya atau juga bagaimana cara menghasilkan laba bersih gitu ya. Jadi laba bersih itu pendapatan dikurangi beban. Nah, sekarang apakah laba rugi tersebut gitu ya itu menunjukkan suatu transaksi yang apa gitu ya artinya suatu transaksi yang efisien gitu ya artinya memang benar-benar laba bersih itu adalah real gitu ya atau juga pendapatan yang disajikan itu real atau juga beban yang disajikan real. Nah, jadi dalam hal ini belum tentu gitu ya. Bisa saja net income-nya terlalu tinggi atau juga net income-nya terlalu rendah atau juga pendapatannya terlalu tinggi atau juga pendapatannya terlalu rendah ya. Atau juga bebannya terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Nah, maka dalam hal ini perlulah dilakukan ya penyesuaian ya. Jadi perlulah dilakukan penyesuaian. Jadi penyesuaian itu karena apa ya? Ya karena dalam hal ini timing is everything ya. Jadi waktu itu adalah segalanya. Nah, jadi pada chapter ini kita membahas mengenai konsep waktu. Nah, jadi nanti konsep waktu dalam akuntansi itu apa ya. Kemudian juga konsep jurnal penyesuaian itu apa ya. Kemudian konsep jurnal penyesuaian kasusnya akrual itu bagaimana ya. Kemudian juga jurnal penyesuaian kasusnya deferral itu contohnya apa saja ya. Dan juga neraca saldo. Nah, ini yang kita bahas Bapak Ibu ya pada pertemuan kita kali ini. Nah, jadi dalam akuntansi itu ada namanya konsep accrual basis accounting ya. Dalam dan juga jurnal penyesuaian. Jadi accrual basis accounting itu adanya periodicity gitu ya, asumsi periode waktu ya atau juga periodisasi. Nah, jadi dalam suatu siklus aktivitas bisnis ya ada pada tahun tertentu yang diakui ya sebagai suatu peristiwa yang boleh dianggap sebagai pendapatan atau juga sudah diakui sebagai beban. Ya. Jadi itu yang mendasari dari jurnal penyesuaian ya, Bapak Ibu. Nah, juga di dalam akuntansi gitu ya, kita mengenal ada yang dikatakan dengan tahun fiskal dan juga tahun kalender. Jadi apa sih yang dikatakan dengan tahun fiskal dengan tahun kalender itu gitu ya. Nah, di sini akuntansi membedakan ya bahwasanya periodisasi di dalam pelaporan keuangan ya, akuntansi itu menganut pelaporan periode bulanan ya, month. Dalam hitungan bulan, dalam hitungan quart artinya kuartalan ya, per 4 bulanan atau juga per tahun. Nah, jadi akuntansi itu idealnya itu, Bapak Ibu ya. Jadi 1 bulan dalam hitungan bulanan, dalam hitungan 4 bulanan, atau juga dalam hitungan tahunan. Ya kalau dulu ada per 3 bulanan ya, sekarang nggak lagi diakui ya per 3 bulanan itu atau trimonthly ya. Jadi yang diakui monthly atau juga quarterly, Bapak Ibu ya. Jadi bulan Januari, bulan Februari ya itu diakui ya. Jadi dalam hal ini periodisasi. Ada juga kuartalan ya per 4 bulanan. Jadi per kuartalan ini inilah yang disebut dengan periode interim. Nah, Bapak Ibu ya, periode interim. Nah, jadi tolong lampirkan laporan keuangan interim katanya. Nah, jadi kalau tolong sajikan laporan keuangan interim berarti laporannya nggak sampai setahun ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. 1 tahun itu ada 3 kuartal ya. Kalau dulu ada namanya laporan keuangan semesteran. Nah, sebenarnya semesteran itu apa ya? Tidak diakui lagi dalam IFRS ya. Jadi IFRS mengakuinya sebagai quarterly ya per 4 bulanan ya. Jadi kuartal pertama kapan itu? Januari, Februari, Maret, April ya. Kuartal kedua kapan? Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kemudian juga kuartal 3 kapan? September, Oktober, November, Desember. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada yang dikatakan dengan tahun fiskal ya. Nah, tahun fiskal itu adalah periode laporan keuangan dalam 1 tahun itu. Jadi tidak peduli dia bulan Februari, Maret ya, itu tahun fiskal ya. Tahun kalender ya wajib dia 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 1 tahun itu
52 bulan ya, atau 53 bulan. Nah, silakan Bapak Ibu pahami ya, sambil kita menunggu ajan. Ya, baik lah ya Pak ya. Nah, jadi bisa lah ya kita bedakan mana yang dikatakan dengan tahun fiskal, mana yang dikatakan tahun kalender ya. Jadi kalau misalkan kampus misalnya ya, bisa menganut tahun fiskal, misalnya menganut tahun kalender. Ya, artinya kalau akademiknya dia menganut tahun fiskal ya.
Kalau pelaporan keuangannya menganut tahun kalender. Nah, itu ya Pak ya. Kemudian kita lihat konsep accrual basis. Apa itu accrual ya? Orang sering menyatakan accrual based accounting. Nah, apa itu accrual based accounting? Nah, jadi accrual based accounting itu adalah transaksi diakui ketika dicatat ya peristiwanya terjadi. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi peristiwanya yang terjadi itu wajib catat. Kalau misalnya penjualan, walaupun orang belum bayar, diakui nggak sebagai suatu transaksi? Di jurnal nggak? Di jurnal, gitu kan, penjualan. Maka jurnalnya adalah piutang dagang, di debit, kreditnya penjualan. Walaupun belum terrealisir menjadi kas. Nah, itulah prinsip accrual basis accounting. Prinsip accrual basis inilah yang sesuai dengan IFRS. Ya, sesuai dengan standar dunia, Bapak Ibu ya. Standar dunianya IFRS. Nah, itu. Nah, sedangkan cash basis accounting itu adalah pendapatan dan beban, kapan diakui sebagai pendapatan, kapan diakui sebagai beban, diakui itu pengertiannya adalah di jurnal gitu ya. Di jurnal. Pengakuan itu kan di jurnal namanya kan. Jadi kalau sebelum transaksi itu nggak di jurnal berarti nggak diakui. Ya, kalau sudah di jurnal diakui. Ya, kalau sudah dicatat perusahaan bayar gitu ya. Kalau nggak dicatatnya berarti nggak diakuinya, nggak akan dibayarnya gitu ya. Nah, artinya pada saat penjurnalan ya. Nah, jadi cash basis itu apa? Ya, ketika pendapatan diakui ketika uang kas diterima. Nah, sedangkan pendapat dari sisi beban, ya beban itu diakui kapan? Ya, ketika dibayarkan. Kalau belum dibayar nggak diakui. Ya, artinya pengakuan itu ketika ada dampaknya kepada kas, baik itu revenue maupun juga expense. Nah, cash basis ini not accordant with IFRS. Jadi nggak diakui berdasarkan IFRS. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Ya, cuman kalau dalam sektor publik akuntansi pemerintahan ya cash basis ini memang ada accrual ya, tetapi belum bisa sepenuhnya karena ada namanya LRA ya kan, laporan realisasi anggaran misalnya. Laporan realisasi anggaran ya realisir kasnya berapa gitu kan. Nah, itu menunjukkan ya cash basis gitu ya. Walaupun yang lainnya accrual base. Ya, yang lainnya accrual base, tapi ada juga yang cash basis ya kalau di APBD misalnya. Bapak Ibu ya. Jadi cash basis ini not accordant with IFRS ya, standar internasional. Nah, pengakuan atas pendapatan dan beban kapan ya diakui gitu ya. Ya, ketika misalkan ada orderan aja dari pelanggan, itu udah kita akui, Pak ya. Ada orderan aja dari pelanggan, itu diakui sebagai sebuah transaksi. Lalu ya walaupun belum terrealisir menjadi kas, nantinya menjadi kas. Nah, itulah dikatakan dengan prinsip pengakuan pendapatan gitu ya. Makanya kalau kita kirim paket gitu ya, itu boleh ongkosnya belakangan. Ya, ongkosnya belakangan katanya. Kirim barangnya duluan, ongkosnya belakangan. Artinya itu dia pengakuan accrual base gitu ya. Kirim dulu barangnya, ya kan ongkos kirimnya nanti si penerima yang menanggung misalnya kan. Ya, boleh gitu kan. Ya, itu diakui. Nah, itu karena pengakuan atas pendapatan ya. Pengakuan atas beban begitu juga ya. Jadi beban itu diakui kapan ya? Ketika terjadi ya. Ketika terjadi beban masih terutang. Nah, diakui sebagai beban. Beban utilitas. Kreditnya apa? Utang. Ya, beban iklan di debit, kreditnya apa? Utang. Nah, diakui gitu ya. Nah, jadi dalam periode pengakuan pendapatan dan juga beban ini ya. Jadi ada prinsip dalam hal ini adalah prinsip waktu, ada juga prinsip pengakuan pendapatan, ada juga prinsip pengakuan beban, dan ada juga pengakuan pendapatan dan juga beban. Nah, kenapa jurnal penyesuaian itu diperlukan? Nah, jadi jurnal penyesuaian itu diperlukan disebabkan ya agar ya laporan keuangan itu disajikan ya sesuai dengan kondisi real yang ada. Ya, kalau jurnal penyesuaian ini tidak dilakukan ya, maka bisa jadi laporan keuangan itu kalau dia laporan laba ruginya terlalu tinggi
ya, atau laba ruginya terlalu rendah, atau juga asetnya terlalu tinggi, ya, atau juga asetnya terlalu rendah. Ya, maka untuk mengeliminir hal itu dilakukanlah jurnal penyesuaian, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi alasan lainnya apa ya, perlunya penyesuaian, setiap peristiwa ya itu ada yang nggak dicatat, ya, maaf, dicatat secara harian, ya. Kenapa ya? Karena catat harian itu merepotkan. Nah, karena ada kondisi yang hal itu, ya, maka jurnal penyesuaian diperlukan, ya. Atau juga sum cost, ya. Ada juga beberapa biaya yang selama periode akuntansi itu sudah terjadi, tapi nggak dicatat, ya. Ya, maka penyesuaianlah diperlukan, ya. Atau juga ada item-item yang nggak dicatat, ya, maka penyesuaianlah, ya, obatnya. Nah, jadi di sini tipe-tipe penyesuaian itu ingat Bapak Ibu, ya. Jadi kasusnya dua, yaitu kasus deferral maupun juga kasus accrual. Jadi kasus yang dibayar di muka, deferral, dan kasus yang terhutang. Jadi kalau saya dikatakan terhutang, ada nggak saya bisa nggak kondisinya dikatakan terhutang? Ya bisa, gitu kan. Kapan aja kita bisa terhutang, ya. Pajak misalnya. Kita udah terhutang pajak nih, kan. Artinya bayar PBB rumah, gitu kan. Tiba-tiba udah punya tagihan, ya, menunjukkan itu karena adanya waktu, ya, kita harus bayar PBB, pajak bumi bangunan, atau PKB, ya, pajak kendaraan bermotor, kan. Tiba-tiba ya ada tagihan, ya, artinya sudah jatuh tempo, ya, artinya selama ini berutang, gitu kan. Ya, artinya kasus deferral dan kasus accrual lah. Jadi kalau kasusnya deferral, ya, kasus yang dibayar di muka seperti prepaid expense, ya. Jadi beban-beban yang dibayar di muka. Atau juga unearned revenue, ya, pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka ini apa, ya, deferral. Seperti misalnya apa? Nanti ada contohnya, ya. Sedangkan accrual, ya, accrual pendapatan dan accrual pada beban, ya. Jadi kita lihat di sini di laporan keuangan, ya, analisalah setiap perkiraan, ya, setiap akun secara lengkap dan juga up to date, ya, untuk tujuan penyajian laporan keuangan. Nah, jadi nanti ini objek untuk disesuaikan, ya. Artinya trial balance ini ada, ya, setelah penyesuaian, ya. Jadi jurnal trial balance ini muncul, ya, setiap proses penjurnalan, baik itu jurnal umum, ya, maupun juga jurnal penyesuaian atau juga jurnal khusus atau juga jurnal penutup. Ya, jadi setiap proses penjurnalan muncullah trial balance, ya. Jadi trial balance setelah jurnal penyesuaian disebut dengan trial balance after closing entries, ya, Bapak Ibu. Berikutnya, ya, di sini kita lihat journalize and post adjusting entries, ya, deferral and accrual, ya. Jadi kita disuruh menjurnal, ya, menjurnal atas kasusnya accrual dan kasus deferral. Jadi dua tipe di sini. Untuk kasusnya deferral terdiri dari dua, yaitu sifatnya beban dibayar di muka dan juga pendapatan diterima di muka. Nanti apa saja kita lihat, ya. Ya, untuk beban diterima di muka, ya, seperti apa misalnya? Ya, beban dibayar di muka, ya. Beban dibayar di muka seperti beban sewa atau juga beban asuransi. Nah, itu adalah apa, ya? Asuransi dibayar di muka, ya, prepaid. Sewa dibayar di muka. Kalau kita sewa rumah, ya kan, setahun misalnya, kan, maka kita dalam hal ini punya harta, ya, punya hak klaim, gitu kan, hak klaim untuk menempati rumah. Ya, berarti itu adalah karena apa? Ya, karena sudah kita bayar di muka, gitu kan. Atau juga kita bayar asuransi. Kita bayar asuransi mobil, ya, beli mobil kredit 3 tahun, gitu kan, maka kita bayar asuransi 3 tahun untuk muka. Nah, sudah kita bayar, ya. Artinya kita punya hak klaim, ya, hak klaim atas asuransi. Ya, berarti itu sifatnya dibayar di muka, ya. Atau juga karena penggunaan drop use seperti supplies. Nah, jadi karena dia kertas, gitu kan, ada kertas itu dipakai. Nah, jadi kertas yang sudah dipakai menjadi beban supplies, yang tidak terpakai, yang tersisa namanya supplies. Nah, itu dia namanya perlengkapan, ya. Itulah kasusnya yang disebut kasusnya prepaid. Nah, jadi kalau dia kasusnya prepaid itu akan mengurangi aset.
dan menimbulkan beban. Nah, itu ya Pak ya. Jadi suppliers itu ya misalnya nih, kita membeli suppliers dicatat sebagai aset. Ya, kenapa sebagai aset? Saya membeli kertas. Itu kan suppliers perlengkapan ya, bukan peralatan. Beli kertas di 12 rim. 12 rim untuk setahun. Stok. Ya, untuk ngeprint dan sebagainya. Lantas di bulan Oktober ya, saya nilai dari 12 rim itu tinggallah 5 rim gitu ya. Berarti yang terpakai adalah 12 rim gitu kan. Dari 12 yang terpakai 7 rim. Ya, dari 12 rim yang saya beli ya tinggal 5 rim. Ya berarti 7 rim sudah sudah terpakai. Nah, sudah terpakai itulah dibebankan ya sebagai beban perlengkapan yang sudah habis ya. Jadi dibebankan ya. Bapak Ibu. Sisanya perlengkapan gitu ya. Nah, jadi contohnya inilah ya. Yazid Advertising, nah, ada contoh depannya ya, kita lihat perlengkapan, beban perlengkapan sebesar 1.500 dari dari asetnya itu terjadi penurunan 1.500, maka lakukanlah penyesuaian. Maka penyesuaiannya ya sudah jadi beban ya. Jadi suppliers expense di debit, ya kreditnya suppliers. Ya. Jadi di sini sudah jadi beban perlengkapan dan di sini adalah aset yang menurun ya. Aset yang menurun perlengkapan. Jadi setelah dilakukan jurnal penyesuaian, posting ke buku besar. Ya, jadi suppliers ini debit, suppliers expense debit ya, suppliers kredit ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Cukup jelas ya? Ya, berikutnya asuransi. Nah, jadi saya bayar asuransi, beli asuransi ya, maka saya memiliki premi asuransi gitu kan. Saya memiliki premi asuransi dinyatakan dengan kontrak ya. Jadi saya punya premi. Jadi kalau saya mau mencairkan asuransi, misalnya asuransi kesehatan misalnya. Kalau asuransi kesehatan itu kan ya kalau menunjukkan polisnya ya kan baru bisa gitu kan, atau menunjukkan kode nasabahnya gitu kan baru bisa dicairkan ya. Nah, itu asuransi. Jadi di sini asuransi 1 tahun 600. Jadi setahun dibayar. Ya, jadi untuk bulan dimulai dari bulan Oktober ya, berarti bulan Oktober 2020. Kapan habisnya? Oktober 2021. Artinya ketika penyesuaian Desember gitu ya, maka yang sudah jadi beban adalah 3 bulan ya, Oktober, November, Desember. Sementara Januari 2021 sampai Oktober 2021 masih menjadi aset. Ya, masih menjadi aset. Maka transaksinya contoh ya, ini contoh dari asuransi, dibayar ya, beban asuransi 50. Maka ya asuransi dibayar di muka, timbul gitu ya. Maka asuransi dibayar di muka sebesar 50 terjadi penurunan ya. Maka dalam hal ini beban asuransi dan kreditnya asuransi dibayar di muka. Karena tadi asuransi ini udah bayar di depan gitu kan. Karena sudah menjadi beban maka bebannya timbul dan yang dibayar di depan tadi berkurang ya sehingga dikredit ya. Ya prepaid insurance. Ada yang kita diskusikan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Ya, jadi setiap jurnal posting ke buku besar. Ya, setelah posting buku besar nanti neraca saldo. Depresiasi. Nah, jadi depresiasi ini karena apa? Karena alokasi waktu ya, ya. Allocating the cost. Ya, allocating the cost of asset ya expensive useful life. Ya, karena masa manfaatnya. Jadi seperti laptop, TV gitu kan, printer, apalagi kamera gitu kan, mobil. Ya kan itu semuanya depresiasi, menurun. Ya, maka harus dialokasikan. Pakai nggak pakai nurun ya. Ya makanya kalau kita punya laptop nggak dipakai rugi. Kenapa? Dia turun nilainya. Ya walaupun nggak pernah dipakai. Kita beli mobil gitu kan, mobilnya mobil mewah, ya kan, sayang dipakai rugi. Ya karena apa? Karena akan menurun nilainya sebesar menjadi akhir periodenya kalau misalkan penyusutan untuk mobil ya secara komersil 5 tahun ya. Ya kalau pemerintah 6 tahun lelang katanya kan.
Nah, jadi di situ di tahun ke-6 lelang katanya. Nah, jadi rugi ya. Tahun pertama, kedua, tiga, empat, lima. Jadi pakai saja ya. Artinya karena apa? Karena secara akuntansi nilainya akan menjadi Rp1. Karena apa? Karena ada pengalokasian seiring dengan usianya. Ya, pengalokasian biaya ya. Jadi mengalokasikan biaya ya ke aset tersebut ya, sehingga nantinya nilainya pada akhir periode ya menjadi Rp1 gitu ya. Jadi depresiasi contohnya inilah gitu ya. Contohnya beban depresiasi itu meningkat 40. Ya, kontranya aset. Jadi kontranya aset ya beban depresiasi ya, beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Nah, jadi di sini timbul beban berarti di laba rugi, sedangkan akumulasi depresiasi di neraca ya, dia mengurangi nilai equipment ya, nilai aset. Lalu posting ke buku besar ya, posting ke buku besar. Nah, jadi aktiva tetap ya didepresiasi semuanya ya. Berarti masuk dari objek penyesuaian. Selain dari kasus accrual dan kasus deferral tadi. Nah, kemudian juga yang sifatnya beban dibayar di muka. Nah, jadi beban dibayar di muka tadi sehingga aset tadi gitu ya, perlengkapan tadi 5.000 setelah dikurangi depresiasi tinggallah 4.950 ya Bapak Ibu. Nah, jadi dampaknya kalau misalkan prepaid insurance itu tidak dilakukan, dampaknya bagaimana? Ya asuransi, ya perlengkapan, iklan, sewa, depresiasi, ya dampaknya itu aset itu akan apa ya terlalu tinggi, ya aset terlalu tinggi. Kenapa nggak ada dibebankan? Ya kan? Artinya nggak nurun nilai asetnya. Seperti tadi asuransi dibayar di muka, ya kan? Kalau nggak disesuaikan berarti tetap seperti itu aja. Saya bayar asuransi 15 juta, ya, maka ketika tahun pertama nilainya tetap 15 juta nilai asuransinya. Ya, padahal asuransinya menghitung tinggal 10 juta, ya. Artinya aset overstate. Atau juga beban understate, ya bebannya terlalu rendah, padahal banyak bebannya. Karena beban asuransi kan. Nah, itu. Kemudian juga case-nya unearned revenue. Nah, jadi unearned revenue itu seperti misalnya kita sudah menerima uang, ya, tapi kewajibannya, tapi pelaksanaannya belum dilakukan. Ya, kita udah terima uang duluan, tapi pelaksanaannya belum dilakukan. Misalnya, nah kita beli tiket pesawat, gitu kan, ke Jakarta minggu depan. Ya kan, kita beli tiket, tapi kita belum terbang. Artinya bagi perusahaan penerbangan punya utang sama Bapak Ibu, karena belum menerbangkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah diterbangkan Bapak Ibu, berarti sudah pendapatan. Tetapi ketika belum diterbangkan, maka pendapatan diterima di muka ya statusnya. Kalau pendapatan diterima di muka, di mana disajikan di laporan keuangan? Di neraca ya, Bapak Ibu. Jadi unearned revenue itu dampaknya adalah ya liability-nya berkurang ya, dan juga revenue-nya bertambah. Dampaknya ke laporan keuangan ya. Contohnya ini. Ya, contohnya liability unearned service revenue, pendapatan diterima di muka itu turun nilainya 400 dan pendapatan servisnya ya 400 ya. Maka diakuilah ya unearned revenue unearned service revenue di debit, kreditnya service revenue ya. Lalu posting ke buku besar ya. Postinglah ke buku besar. Nah, jadi dampak dari unearned revenue itu kalau nggak dilakukan bagaimana? Ya, dampaknya adalah hutangnya terlalu tinggi, Bapak Ibu ya. Hutangnya overstate dan juga pendapatannya terlalu rendah, understate. Nah, ini kalau nggak dilakukan, ya, penyesuaian atas pendapatan diterima di muka. Contohnya apa lagi itu? Unearned revenue ini. Yang sifatnya langganan misalnya ya. Yang sifatnya langganan majalah, langganan komik, ya kan, langganan lagi catering gitu kan, itu semuanya unearned revenue gitu bagi si apa ya si produsen gitu ya. Itulah Bapak Ibu. Nah, kemudian juga prepare adjusting entries ya for accrual. Nah, jadi kita dalam menyajikan laporan keuangan ya, baik itu kasusnya accrual untuk revenue maupun juga accrual untuk expense gitu ya. Itu ya untuk pendapatan yang terutang
Ya, pendapatan yang terutang artinya apa? Pendapatan timbul dan juga piutang timbul, ya. Artinya pendapatan dicatat dan juga piutang dicatat. Ya, sebagai sesuatu yang belum ditagihkan, ya. Itu sebagai accrued revenue, ya, pendapatan terhutang. Artinya saya jual barang, ya kan, saya jual barang tapi saya belum terima uang. Barang udah dikirim, tinggal tagihannya. Billingnya sudah saya tagihkan, ya, tapi uangnya belum saya terima. Tapi saya sudah mengakuinya sebagai pendapatan bagi saya, ya, itu dia. Nah, jadi dampak dari accrued revenue itu bagaimana? Aset akan bertambah, pendapatan akan bertambah, Bapak Ibu, ya. Contoh, ya, sini piutangnya, ya, piutangnya meningkat 200 dan juga pendapatannya meningkat juga 200. Maka jurnal penyesuaiannya apa? Jurnal penyesuaiannya piutang di debit, kreditnya pendapatan di kredit, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga accrued revenue yang lainnya, contoh, nah, jadi accrued revenue itu, ya, dampaknya kepada aset, ya, asetnya understate, ya, terlalu rendah, atau juga revenue-nya terlalu rendah, Bapak Ibu, ya, kalau nggak dilakukan. Jadi harus dilakukan lah, ya, agar revenue-nya, ya, sahih, gitu ya, artinya valid, ya, agar asetnya valid, ya, sesuai dengan keadaan, tidak terlalu rendah, ya, pendapatannya juga tidak terlalu rendah. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan. Ya, lanjut. Nah, juga beban terutang, Bapak Ibu, ya. Jadi beban terutang seperti apa itu, gitu ya? Beban terutang itu, ya, seperti misalnya beban gaji, gitu ya. Ya, beban gaji pada ketika belum gajian, ya, perusahaan menjurnal sebagai utang. Ya, maka di jurnal lah, ya, wage and salaries expense di debit, ya kan? Kreditnya adalah, ya, utang gaji, ya. Wage and salaries payable. Nah, maka contohnya ini. Nah, atau juga bunga, ya, bunga Bapak itu, Bapak Ibu, ya. Jadi bunga itu terutang, ya, sebesar 50. Selain kita membayar pokoknya, kita membayar bunganya. Maka bunganya jalan, ya, seperti Argo terus, ya kan. Ya, Bapak Ibu misalnya kalau nggak tamat kuliah, gitu kan, SPP-nya jalan terus, gitu kan. SPP-nya jalan terus dan akan jadi tagihan di billing, makanya jadi utang Bapak Ibu itu. Nah, makanya kalau dia SPP juga, ya, USU akan mencatatnya sebagai accrued, ya kan, ya, sebagai apa, ya. Nah, bagi USU-nya piutang, ya, bagi Bapak Ibu sebagai utang, gitu. Makanya mau tidak mau, ya, harus tamat, gitu ya. Yang penting selesaikan, ya, segera mungkin. Ya, kemudian juga accrued interest tadi, ya, beban bunga di debit, kreditnya utang bunga, Bapak Ibu, ya. Accrued salaries and wage salaries, ya. Maka di jurnal, ya, inilah, ya, periodenya. Artinya tanggal 26 misalnya. Tanggal 26 bayarnya, pada tanggal 15 ini terutangnya. Ya, pada tanggal 15 ini terutangnya. Nah, jadi dalam hal ini ada apa, ya? Ada dilakukan penyesuaian, ya. Dilakukan penyesuaian yaitu pada saat terhutangnya, ya. Nah, ini contoh asumsinya ada di kasusnya ini, ya, Bapak Ibu. Jadi beban gaji dan upah yaitu sebesar 1.200, ya. Sedangkan kewajiban dan juga utang gaji sebesar 1.200. Maka jurnalnya adalah beban gaji dan beban gaji dan beban upah. Gaji dan upah, ya, beban gaji dan upah. Kemudian kreditnya gaji dan utang gaji dan upah. Nah, jadi terutang gaji di sini. Jadi terutang gaji itu sebagai yang harus dilakukan penyesuaian. Kenapa harus dilakukan penyesuaian? Ya, karena kalau sudah terutang pasti harus bayar, ya kan? Apa dasar dari pembayaran? Ya, karena adanya terutang tadi, gitu ya, atau tertagih, gitu ya. Kalau ya tertagih berarti kan terutang, Pak Ibu, ya.
Nah, berikutnya, nah dampaknya ini ya. Jadi kalau dia beban-beban yang terutang, kalau nggak dilakukan, dampaknya apa? Bebannya terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya. Bebannya terlalu tinggi, hutangnya terlalu rendah. Ya, hutangnya terlalu rendah. Nah, kemudian juga adjusting entries ya. Jadi adjusting entries ini setiap jurnal penyesuaian ya, itu debit kredit, tidak ada kasnya ya. Jadi kalau kita melakukan jurnal penyesuaian, ada perkiraan kas dilibatkan, salah. Ya nggak boleh perkiraan kas dilibatkan. Ya karena kan kasusnya udah jelas ya, kasus accrual, kasus deferral, atau juga kasusnya timing, difference ya, berbeda waktu. Tiga hal itu. Jadi yang bersifat kas enggak lagi gitu kan, karena nggak ada yang terutang kan. Kas itu kan nggak terutang kan. Kemudian juga dalam mengevaluasi jurnal penyesuaian gitu ya, itu apa ya? Diakui mana yang beban, yang mana yang supplies perlengkapan dan mana yang beban perlengkapan ya. Dan juga double check all computation ya. Jadi di dalam melakukan jurnal penyesuaian kita melihat seluruh aspek ya, aspek yang ada di organisasi. Jadi jurnal penyesuaian ini hal yang penting ya bagi perusahaan. Jadi kalau perusahaan nggak melakukan jurnal penyesuaian, nah itu tadi laba ruginya terlalu tinggi atau laba ruginya terlalu rendah ya, laporan keuangannya belum valid gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk hubungannya di sini untuk asuransi apa ya, beban dibayar di muka itu cenderung menimbulkan aset terlalu tinggi ya, atau juga beban terlalu tinggi, atau juga on revenue ya, liabilitiesnya terlalu tinggi, pendapatannya terlalu tinggi ya, atau juga accrued revenue ya, artinya asetnya terlalu tinggi dan juga pendapatannya terlalu tinggi ya. Kalau misalnya untuk case-nya accrued expense ya, itu expense-nya terlalu rendah ya, dan juga bebannya, kewajibannya terlalu tinggi ya. Jadi understate ya terjadi ya, atau terlalu rendah, atau bebannya terlalu rendah juga ya. Maka jurnalnya ini. Nah, jadi untuk yang accrued expense ya, expense-nya di debit, liabilities-nya kredit. Ya, untuk accrued revenue, asetnya di debit, kreditnya revenue gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah dia, jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir bulan, akhir kuartal, atau akhir tahun. Tiga itu ya. Tiga itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya akhir tahun. Ya, jadi setiap proses penyajikan laporan keuangan adjustment. Setiap menyajikan laporan keuangan adjustment. Ya, adjusted. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Silakan. Baik, berikutnya. Ya, nah inilah dia ringkasannya untuk kasus accrual ya. Jadi dia lihat beban gaji ya, beban gaji di debit, kreditnya utang gaji. Ya, kemudian juga beban bunga di debit, kreditnya utang bunga. Ya, kemudian juga piutang di debit, kreditnya pendapatan ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah prepare financial statement ya. Jadi setelah kita lakukan jurnal penyesuaian akan ada laporan keuangan. Nah, jadi di situ sebelum ada laporan keuangan disajikan dulu adjusted trial balance ya, neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo ini Bapak Ibu fungsinya adalah kontrol aja. Ya, bahwasanya yang di jurnal adjust benar. Ya, kalau dia benar berarti ya debit kreditnya seimbang ya, balance. Nah, jadi penyajian laporan keuangan sehingga trial balance itu dia muncul perkiraan nominal dan perkiraan real. Nah, setelah dilakukan jurnal penyesuaian, lahirlah yang namanya income statement, Bapak Ibu ya. Kemudian juga return earning statement, Bapak Ibu. Oke. Kemudian juga muncullah neraca ya, atau statement of financial position, Bapak Ibu. Silakan kalau mau yang ada kita diskusikan. Ya, kalau di dalam laporan keuangan, kalau dalam proses penyajian laporan keuangan sekarang di era computerized kan, tinggal input jurnal aja kan. Input jurnal umum, input jurnal adjustment, input jurnal closing, ya kan, udah jadi laporan keuangan. Udah enak. Kalau dulu barulah gitu kan. Nah, apa ya?
butuh rapat ya, banyak, butuh meeting gitu ya, untuk menyusun laporan keuangan final gitu ya. Akhir tahun dulu sangat sibuk. Kalau sekarang kan udah nggak sibuk lagi kan akhir tahun, paling kolektibilitas saja yang sibuk gitu ya. Kalau dulu, wah, jauh-jauh hari udah semuanya mengumpulkan bukti kan untuk menyajikan laporan keuangan. Itu ya. Sekarang udah eranya komputerisasi, Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Nah, inilah ya. Prepare adjusting entries ya, the alternative treatment of deferral ya. Nah, jadi sini alternatif untuk kasusnya deferral ya, terutama untuk beban yang dibayar di muka ya, atau juga untuk apa ya, jasa ke depan ya, artinya jasa di masa yang akan datang. Seperti misalnya perlengkapan ini. Yazizi Advertising membeli ya perlengkapan kantor nilainya 2.500. Yazizi mencatat peningkatan beban perlengkapan ya dibanding dengan utangnya dibanding perkiraan asetnya. Bahwasanya hasil perhitungan stock of name pada akhir periode tanggal 31 nilainya 1.000 ya. Maka berapa yang harus disajikan? Ya dikurangkan lah ya, Pak. Jadi 2.500 ya dikurangi dengan beban. Ya, berarti yang sudah jadi beban 1.500 ya kan? Maka yang sudah jadi beban 1.500 tersebut gitu ya. Nah, makanya yang sudah jadi beban inilah dia 1.500 kan. Suppliers expense. Sementara nilai perlengkapannya tinggal 1.000. Ya, artinya kita disuruh mencari berapa yang tersisa. Ya, berapa yang tersisa, maka yang kita jurnal adalah berapa yang terpakai. Ya, jangan yang tersisa kita jurnal ya, tetapi yang terpakai, Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk beban lain, beban diterima di muka lainnya ya, seperti ini ya. Silakan kalau ada yang, nah begitu juga pendapatan ya jasa ya. Jadi pendapatan jasa. Yazizi menerima 1.200 tanggal 2 Oktober dari Ernok, di mana ada 800 jasanya pada tanggal 31 yang belum dicatat gitu ya. Maka jurnalkanlah. Nah, maka di jurnal nantinya 800 belum apa ya, maka kita jurnal ya service revenue 800, kreditnya unearned service revenue 800. Kenapa? Karena belum menjadi pendapatan kan? Nah, jadi belum jadi pendapatan berarti masih terutang. Nah, terutang 800. Oke. Nah, jadi penyesuaiannya dilakukan inilah ya. Jadi ini jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 2 dan juga tanggal 31 dan juga tanggal 2 dan juga tanggal 31, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak dilakukan ya cenderung itu tadi asetnya understate atau juga expense-nya overstate ya dilakukan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Lalu laporan keuangan ya. Jadi sehingga kalau sudah dilakukan penyesuaian itu mudah-mudahan laporan keuangannya relevan ya. Relevan itu artinya apa? Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya sehingga para pengambil keputusan ya benar-benar valid. Laba 1.000 katanya. Maka kan dampaknya kan luar biasa itu kan. Kalau laba 1.000 berarti harus target penjualan 5.000. Karena apa? Laba 1.000, tahun depan bisa turun misalnya. Ya, bagian penjualan akan ditarget tinggi ya. Artinya dengan adanya jurnal penyesuaian itu ya laporan keuangan akan relevan ya, andal. Kemudian punya nilai prediksi. Ya, karena akan dapat diketahui nilai-nilai yang dikonfirmasi. Kemudian juga disajikan secara jujur ya, artinya netral ya, dan juga bebas dari kesalahan Bapak Ibu. Jadi kualitas dan manfaat dari informasi itu adalah ya artinya dapat dibandingkan. Selain itu ya laporan keuangan itu bisa dibandingkan, bisa diverifikasi, kemudian tepat waktu, timeliness, kemudian juga understandability ya, mudah dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian sesuai dengan asumsi moneter ya. Kemudian sesuai dengan asumsi ekonomi. Oke. Ya, kemudian juga sesuai dengan asumsi periode waktu dan juga sesuai dengan asumsi going concern ya, artinya berkelangsungannya suatu perusahaan Bapak Ibu ya.
Jadi prinsip-prinsip penyajiannya itu ya dalam ya pelaporan keuangan ya setelah adanya apa ya adjustment itu, maka kita dapat menegakkan ya apa yang dikatakan dengan historical cost dan juga fair value ya yang sudah kita bahas ini di awal pertemuan kita. Ya, kemudian juga kita sudah menerapkan prinsip ya pengakuan pendapatan yang benar ya, dan juga sudah mengakui beban yang benar ya, dan juga sudah full disclosure ya, pengungkapan secara penuh atas item-item yang disajikan pada laporan keuangan. Bunganya sekian persen, tahu semuanya. Full disclosure kan. Dan juga cost constraint ya, artinya di sini equate ya, artinya tertimbangnya biaya dalam suatu perusahaan terjadi apabila tersajinya informasi. Sehingga apabila sudah tersajinya informasi, maka akan didapatkan ya manfaat atas penyajian laporan keuangannya bagi user. Itu cukup memadai. Ya, artinya penyesuaian itu berguna bagi user. Ya. Usernya mendapatkan informasi yang penuh, Bapak Ibu. Nah, itulah topik kita, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Pak, Ya, izin Pak. Ya, saya tadi mau bahas terkait yang unearned revenue tadi, Pak. Ya, unearned revenue, itu kan, Pak. Istilahnya kayak pendapatan di muka lah, kira-kira gitu, Pak ya. Nah, kita pernah ada satu kondisi di mana pekerjaan yang kita lakukan itu ternyata sampai akhir tahun, baru awal tahun berikutnya baru dilaksanakan pekerjaannya, Pak. Ya. Ah, jadi itu posisinya gimana, Pak? Ya, bagi perusahaan, ya bagi si perusahaan penerima pekerjaan, gitu kan, ya dia akan mendebet apa di jurnal. Ya, dia akan menjurnal piutang, Pak ya. Karena kan piutang pekerjaan yang dilakukannya belum siap, maka dia akan menagih. Ya, maka jurnalnya adalah account receivable di debit, kreditnya revenue, pendapatan kontrak, ya kan. Nah, sedangkan si pemberi pekerjaan dia akan mencatat, ya mencatatnya apa? Ya mencatatnya sebagai unearned revenue baginya, gitu Pak ya. Artinya apa? Artinya ada hutang yang harus di apa kan ya? Yang harus di apa ya? Yang harus dilunasi ya, dilunasinya. Artinya itu adalah menjadi suatu kewajiban baginya. Ya. Nah, jadi contoh dari apa itu ya? Contohnya apa tadi lah Pak ya? Penerbangan pesawat gitu ya. Jadi terbang pesawat kita mau Lebaran ini, gitu kan? Lebarannya tahun depan 2021. Tapi mau mudik gitu kan? Pesan tiketnya dari sekarang. Dari sekarang. Nah, dari sekarang. Maka pihak penerbangan, pihak Garuda, dia akan mencatat apa itu? Pendapatan diterima di muka baginya. Ya kan, pendapatan diterima di muka. Ya kenapa ya? Karena belum diterbangkan. Ya, tetapi ketika sudah diterbangkan, dia akan mencatat sebagai apa ya, unearned revenue di debit dan di kreditnya pendapatan ya, sudah jadi pendapatan. Sehingga utangnya ya unearned revenue-nya bisa ini ya, bisa apa ya? Bisa berkurang ya. Betul, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, Pak. Contoh lainnya juga majalah ya, kita langganan majalah. Jadi perusahaan apa ya, penerbit majalah itu dia akan mengakuinya ya sebagai apa ya unearned revenue baginya, belum mengakui pendapatan. Ketika majalah sudah dikirimkan, maka sudah menjadi pendapatan ya, maka unearned revenue-nya di debit. Jadi nggak lagi di apa ya, nggak lagi di kredit, Pak Ibu. Ya, Pak ya, ada lagi Pak? Tanya Pak. Ya, silakan. Pak, jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan barang, misalnya 1 juta Pak, barangnya sudah kita kirimkan gitu. Ya. Nah, itu kan berarti jadi piutang sama kita ya kan Pak ya? Betul Pak. Kita jurnal di debit piutang dan di kreditnya pendapatan. Coba Pak ya. Gimana Pak? Maaf Pak. Di debitnya account receivable piutang dagang, ya di kreditnya pendapatan. Oh, jadi kalau dia sebulan lagi baru bayar gitu Pak, kita mencatat lagi di Ya, jurnal. ketika misalkan sudah dibayarnya, baru kita balik jurnalnya, ya kan?
Yang tadi sebelumnya sebagai piutang ya, maka piutangnya di debit. Ya, piutangnya kasnya di debit, piutangnya di kredit. Tadi kan kita jurnal piutang di debit, kreditnya pendapatan. Ya, ketika udah dibayar, ya kan, maka jurnalnya di debit kas, kemudian kreditnya piutang. Nah, jadi tinggal masalah pengakuan saja ini. Gitu. Kapan diakui sebagai piutang? Ya? Kapan diakui sebagai kas? Diakui sebagai piutang ketika terjadinya, itulah dia prinsip accrual based accounting. Dan juga ketika diakui ketika sudah dibayarkan, ya maka dibayarkan ya berdampak terhadap ya sudah menjadi pendapatan penuh. Nah, jadi di sini kita lihat ya kedudukannya, ya kedudukannya adalah ya pengakuan kita ya bahwasanya ya udah kita kirim pun barang ya uang belum diterima ya maka sudah kita akui dia sebagai pendapatan ya dan juga piutang. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi pada saat pembelian produk itu dilakukan walaupun belum dibayar tetap kita catat, sama yang setelah dibayar juga dicatat juga Pak. Ya, itulah dia Pak, jadi namanya accrual basis accounting gitu kan. Artinya peristiwa penjualan ya berarti kita jual barang ya kita sudah jual barang tapi apa ya belum terima uang tapi billing sudah kita tagihkan ya maka kita akui dia sebagai ya piutang piutang dagang sebagai piutang. Kasnya bulan depan ya kasnya ya nanti gitu kan. Artinya pada saat kita kirim barang udah di jurnal, itulah dia accrual based accounting. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita malam ini, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita lanjutkan kembalilah pertemuan kita minggu depan ya. Baiklah, lebih dan kurang sehat-sehat semuanya, Bapak Ibu, sukses selalu. Amin. Amin Pak, amin. Sehat juga Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.